Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Tari, dosen pengampu mata kuliah Information System Analysis and Design atau Analisis dan Desain Sistem Informasi di Uniba Madiraya. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita malam hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa menambahkan keberkahan dalam perkuliahan kita malam hari ini. Oke, pada perkuliahan kita malam hari ini kita sudah memasuki minggu kedua ya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yang mana pada pertemuan kita yang kemarin sudah dijelaskan terkait konsep dasar sistem informasi ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan terkait definisi dari sistem. Kalau masih pada ingat ya, jadi definisi dari sistem itu adalah sekumpulan dari objek-objek yang saling berrelasi dan berinteraksi, dan hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Nah, kemarin sudah Ibu berikan contoh juga ya terkait sistem itu. Ada beberapa, diantaranya ada sistem tata surya, sistem pencernaan, sistem transportasi umum, sistem otomotif, sistem komputer, dan sistem informasi. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan terkait definisi sistem menurut beberapa ahli ya. Kemudian kalau masih ingat juga kemarin dijelaskan terkait sistem informasi. Sistem itu ada beberapa unsur. Di antaranya ada unsur input atau masukan, kemudian unsur pengolahan, dan unsur pengeluaran atau output. Nah, input di sini dapat berupa sebuah data, yang mana data di sini tuh nanti akan dilakukan sebuah pengolahan. Nah, setelah diolah nanti dia akan menghasilkan sebuah, mungkin bisa informasi ataupun yang lain ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, kemarin juga sudah dijelaskan terkait karakteristik sistem. Yang pertama ada batasan, kemudian lingkungan, masukan, keluaran, komponen, penghubung, dan juga penyimpanan. Untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa sambil dibuka lagi ya untuk materi yang udah aku share. Nanti bisa sambil dibaca-baca lagi. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan ulang karena sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang pertama. Nah, pada malam hari ini di pertemuan kita yang kedua, kita akan fokus membahas lanjutan materi kita ya, yaitu tentang stakeholder dalam sistem informasi. Oke, kalau teman-teman pada tahu, teman-teman sudah pernah sering dengar stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, di sini dalam hal sistem informasi ya. Jadi di sini beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam sebuah sistem informasi, diantaranya adalah manajer sistem informasi, kemudian ada sistem analis pada pengembangan sistem, kemudian ada seorang programmer dalam pengembangan sistem, end user dalam pengembangan sistem, supporting end user, business manager, dan teknisi sistem informasi lainnya. Jadi di sini yang sudah dijelaskan di sini itu adalah stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan dalam bidang sistem informasi ya. Nah, di sini coba kita jelaskan satu persatu, mulai dari manajer sistem informasi. Manajer sistem informasi itu memiliki peran dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem, yang mana setiap divisi dalam departemen sistem informasi itu memiliki seorang manajer. Sebagai contoh, manajer pengembangan sistem informasi. Nah, dalam divisi pengembangan sistem informasi, di sini ada yang namanya seorang manajer ya. Nah, biasanya kan dalam sebuah divisi itu kan ada yang namanya tim. Nah, tim di sini itu akan dipimpin oleh seorang manajer. Sama halnya dengan divisi
operasi. Nah, di sini dia juga memiliki satu orang manajer. Kemudian programmer. Nah, programmer itu kan biasanya juga mungkin kalau proyek yang besar itu kan harus mempunyai programmer yang banyak juga ya. Nanti katanya dengan efisiensi waktu mungkin kan. Nah, nanti tergantung untuk jumlah programmernya, tergantung dengan proyek yang dibuat. Nah, biasanya programmer juga memiliki tim, yang mana tim di sini itu dia memiliki seorang manajer programmer di situ ya. Oke, stakeholder yang kedua adalah sistem analis pada pengembangan sistem, yang mana sistem analis di sini tugasnya adalah mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Jadi, seorang sistem analis di sini memiliki tanggung jawab dalam perancangan sebuah sistem informasi. Nah, untuk menjadi seorang sistem analis, di sini ada beberapa keahlian yang harus dimiliki. Di antaranya adalah keahlian dalam analisa. Jadi analisanya harus bagus ya. Kemudian keahlian dalam teknis. Kalau untuk analisa tadi, itu contohnya adalah ketika memahami sebuah organisasi, kemudian keahlian memecahkan masalah, kemudian keahlian dalam pemahaman sistem, kemudian mungkin keahlian dalam melihat organisasi dan sistem informasi sebagai sebuah sistem, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keahlian teknis itu biasanya adalah memahami potensi dan limitasi dari suatu teknologi. Sedangkan untuk keahlian manajerial, ini kaitannya dengan kemampuan untuk mengatur proyek, kemudian sumber daya, risiko, dan perubahan. Jadi di sini nanti sistem analis itu dia harus bisa mengatur proyeknya tuh agar berjalan dengan lancar dan sukses ya. Mungkin kaitannya dengan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian biayanya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus memiliki keahlian dalam bidang interpersonal ya, yang mana interpersonal skill ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara aktif, baik tertulis maupun lisan. Kemudian interpersonal skill di sini tuh sangat membantu untuk komunikasi dengan end user, atau mungkin juga komunikasi dengan programmer, atau juga dengan tim-tim yang lain. Jadi itu beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis. Nah, jika digambarkan posisi dari sistem analis itu di antara stakeholder yang lain berada di tengah-tengahnya ya. Jadi memang sistem analis di sini tuh sebagai penghubung dengan stakeholder yang lain. Adapun tanggung jawab dari seorang sistem analis, yang pertama adalah pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis. Kemudian aliran data menuju ke komputer itu juga harus juga menjadi tanggung jawab seorang sistem analis ya. Kemudian pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer, dan juga aliran dari informasi yang berguna kembali ke proses bisnis dan penggunanya. Jadi di sini mudahnya sistem analis itu sebenarnya tugasnya adalah sebagai penghubung nih, penghubung dari semuanya. Kayak misalnya sebelum programmer membuat sebuah program, nah sistem analis di sini tuh dia tugasnya adalah menyediakan gambaran dari sistemnya. Nah setelah ada gambaran baru diserahkan ke programmer. Nah kalau dilihat dari gambar di sini, sistem analis ini berarti dia memiliki tanggung jawab yang lumayan banyak ya, karena nanti sistem analis di sini dia juga ada kaitannya dengan steering committee, kemudian ada kaitannya dengan vendor, kemudian programmernya, kemudian network administrator networknya juga berkaitan, interface desainnya juga berkaitan, database, manajemen atau system owner. Kemudian kepada user itu nanti sistem analis itu harus
mengatur semuanya. Oke, jadi sistem analis di sini juga sebenarnya menjadi salah satu pekerjaan dari jurusan yang kalian ambil ini. Kalian kan jurusannya sistem informasi ya. Nah, ketika kalian nanti sudah lulus kuliah gitu, nanti kalian bisa mendaftar suatu pekerjaan itu sebagai sistem analis ya. Karena memang di sistem informasi di sini nanti ada pembelajaran terkait tugas-tugas dari sistem analis seperti itu. Oke, itu untuk sistem analis. Kemudian di sini juga ada tugas ya. Tugas dari sistem analis. Di antaranya adalah sistem analis itu harus tahu bagaimana cara membangun sistem informasi. Kemudian dapat mengetahui bagaimana cara menganalisa kebutuhan dari sistem informasi tersebut. Juga bagaimana cara merancang sebuah sistem informasi yang berbasis komputer, dan bagaimana cara memecahkan masalah dalam organisasi melalui sistem informasi. Oke, itu tugas-tugas dari seorang sistem analis. Yang selanjutnya, stakeholder yang selanjutnya itu adalah seorang programmer. Yang mana programmer di sini tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi programmer ini biasanya bertugas setelah mendapatkan data atau mendapatkan laporan dari atau perintah dari seorang sistem analis. Nah, kalau kita lihat dari tugasnya, jadi seorang programmer di sini itu adalah tugasnya untuk mengubah spesifikasi yang diberikan oleh sistem analis ke dalam instruksi yang bisa dijalankan komputer atau proses coding ya, pembuatan kode-kode yang nanti akan membuat sistemnya itu dapat dijalankan. Oke, yang selanjutnya ada seorang business manager. Nah, seorang business manager di sini mereka memiliki kekuatan pendanaan pengembangan sistem dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Nah, biasanya seorang business manager di sini tuh adalah seorang kepala bagian atau kepala departemen, atau bisa juga seorang eksekutif perusahaan ya. Oke, yang selanjutnya adalah teknisi lainnya. Yang teknisi lainnya di sini tuh adalah seorang teknis yang terlibat dalam pengembangan sistem. Kan ada banyak ya, kayak misalnya database administrator, itu kan juga dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Kemudian ada ahli networking dan juga telekomunikasi, juga mungkin interface design support. Nah, itu kan kaitannya dengan pengembangan sistem informasi. Nah, itu ya. Jadi untuk stakeholder dalam sistem informasi itu ada 5 tadi ya. Yang pertama ada seorang manajer sistem informasi. Kemudian yang kedua ada seorang sistem analis. Yang ketiga ada seorang programmer. Yang keempat ada seorang business management atau business manager. Dan juga yang terakhir adalah seorang teknisi atau teknisi-teknisi lain yang berhubungan dengan sistem informasi. Oke, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar ataupun bisa chat pribadi ke ibu atau melalui WA group, atau bisa juga dengan Google Classroom ya, terserah kalian, bebas. Oke, mungkin ibu lanjutkan untuk materinya. Jadi untuk bab 2 tadi memang pembahasannya tentang stakeholder ya, stakeholder dalam sistem informasi. Nah, untuk bab ketiga atau materi selanjutnya itu akan dijelaskan terkait analisa dan perencanaan sistem. Oke, jadi nanti kita akan mulai mengetahui nih apa tuh analisa dan perencanaan sistem. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian dari analisa dan perencanaan sistem. Analisa sistem itu didefinisikan sebagai bagaimana
memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sedangkan sistem desain itu diartikan sebagai penjelasan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan. Sehingga analisa dan desain sistem informasi bisa didefinisikan sebagai proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis komputer diimplementasikan. Oke, bisa dipahami ya? Jadi untuk analisa sistem itu proses memahami dan menspesifikasikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sedangkan kalau perancangan sistem itu lebih ke penjelasan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi itu diimplementasikan. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, untuk analisis itu adalah proses mendefinisikan masalah. Kemudian untuk desain itu adalah proses memecahkan masalah. Seperti itu ya. Analisis itu mendefinisikan masalah-masalah, kalau desainnya itu memecahkan masalahnya. Seperti itu. Nah, kenapa tahapan-tahapan itu penting? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, jadi proses analisis dan desain ini penting karena kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisa dan perancangan yang baik. Kemudian, analisis dan desain informasi ini telah digunakan secara luas di berbagai industri dan merupakan teknologi yang telah teruji ya. Kemudian analisis dan desain di sini adalah bagian dari karir dalam dunia IT ya, yang mana Denny menawarkan banyak kesenangan dan tantangan serta gaji yang tidak rendah. Nah, jadi kalau kalian ngambil nih fokus nih di bidang analisa dan desain ini, dia memiliki tantangan yang setara dengan gaji ya. Jadi tantangannya besar tapi gajinya juga sesuai dengan tantangannya. Dan yang terakhir adalah kenaikan permintaan akan keahlian sistem analis. Jadi karena semakin banyaknya teknologi yang berkembang, jadi ini kenaikan permintaan akan sistem analis ini juga semakin tinggi. Jadi ini sebenarnya peluang banget ya buat teman-teman, buat rekan-rekan semua yang mungkin nanti setelah lulus bingung nih mau kerja di mana. Nah, mungkin bisa mencoba fokus dalam bidang analisis dan desain ya, sistem informasi. Oke. Setelah kita bahas terkait dari pengertian analisa dan perancangan sistem, kita akan mendefinisikan atau akan membahas terkait metodologi pengembangan sistem. Apa sih metodologi dan pengembangan sistem itu? Jadi metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan juga tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Nah, alasan perlunya metode pengembangan sistem informasi adalah untuk menjamin adanya konsistensi proses. Kemudian dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, juga dapat mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Juga
menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Oke, jadi penting ya kita menggunakan atau kita membahas dulu sih ya, membahas terkait metodologi pengembangan sistem. Oke, di sini ada jenis-jenis ya, jenis-jenis metode dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah jenis System Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC. System Development Life Cycle ini merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang memadai, kemajuan usaha analisis dan desain. Jadi di sini untuk sistem development life cycle di sini tuh memang sudah banyak yang menggunakan ya. Yang mana SDLC di sini memiliki beberapa fase ya. Fase atau proses dari metodologi SDLC di sini. Jadi ketika kita menggunakan metode SDLC ini, langkah-langkah yang kita lakukan itu yang pertama adalah identifikasi dan seleksi proyek. Jadi melakukan sebuah identifikasi dan penseleksian sebuah proyek. Kemudian dilanjutkan dengan inisiasi dan perencanaan proyek. Kemudian baru dilanjutkan dengan tahap analisis, kemudian desain, implementasi, dan juga pemeliharaan. Oke, pada proses identifikasi dan seleksi proyek, biasanya yang diidentifikasikan itu adalah proyek-proyek yang potensial. Kira-kira mana yang paling potensial gitu ya. Kemudian melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Juga memilih proyek untuk dikembangkan. Jadi memilih proyek mana yang akan dikembangkan atau proyek apa yang akan dikembangkan. Nah, adapun sumber daya yang terlibat dalam metode SDLC di sini, dalam identifikasi dan seleksi proyek proses SDLC di sini adalah seorang user, sistem analis, manajer yang mengkoordinasi proyek. Mungkin aktivitas yang dilakukan dalam proses identifikasi di sini dapat berupa proses wawancara ya, kemudian perangkuman pengetahuan yang didapatkan, dan juga mengestimasi cakupan proyek dan mendokumentasikan hasilnya. Nah, output dari proses identifikasi dan seleksi proyek di sini adalah sebuah laporan kelayakan berisi definisi, masalah, dan angka tujuan yang ingin dicapai. Oke, ini fase pertama atau langkah pertama dari metode SDLC. Langkah yang kedua adalah melakukan inisiasi dan perencanaan proyek, yang mana tahap ini berisi informasi yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk manajemen proyek dikemukakan. Rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Hasil dari tahapan inisiasi dan perencanaan proyek adalah langkah-langkah detail rencana kerja yang high level system requirement, dan juga penugasan untuk anggota tim. Oke, itu adalah proses dari inisiasi dan perencanaan proyek ya, langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga dari metode SDLC adalah tahap analisa. Nah, dalam tahapan ini akan dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan itu didefinisikan, kemudian
rekomendasi umum untuk bagaimana cara memperbaiki, juga bagaimana meningkatkan atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Nah, tujuan dari analisa atau tujuan utama dari fase analisa ini adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru. Nah, pada tahap analisa ada 6 aktivitas utama yang dilakukan ya. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, kemudian mendefinisikan sistem requirement-nya, membangun prototipe untuk menemukan requirement, memprioritaskan requirement, juga menyusun dan mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir adalah mereview requirement dengan pihak manajemen. Tahap keempat adalah tahap desain. Pada tahap ini deskripsi dari requirement yang telah direkomendasikan diubah ke dalam spesifikasi sistem fisikal dan logikal, yang mana logical design itu adalah deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru, juga deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input dan juga proses output. Sementara physical design adalah hasil dari tahapan ini, atau tahapan physical design itu adalah sebuah desain program, files, dan juga network. Oke, itu ya. Jadi tahapan desain itu ada dua, tahapan logikal dan juga fisikal. Kalau logikal di sini tuh deskripsinya ya, mungkin fungsionalnya untuk apa, kemudian detailnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, itu di logical design. Kalau physical design itu nanti kaitannya dengan desain programnya, mungkin tampilannya seperti apa, kemudian nanti bahasa pemrogramannya menggunakan apa, kemudian networknya bagaimana, dan lain sebagainya. Tahap yang keempat adalah implementasi. Kelima ya. Tahap kelima adalah implementasi, yang mana pada tahap ini dilakukan beberapa hal. Di antaranya adalah coding. Coding di sini mungkin dilakukan oleh seorang programmer ya, tugasnya programmer. Kemudian testing programnya. Jadi setelah dibuatkan kode-kode program, itu nanti akan dilakukan testing ya, atau pengujian dari program yang sudah dibuat. Nah, kalau coding tadi kan tugasnya programmer ya, kalau testing di sini itu tugasnya seorang tester. Jadi sebenarnya programmer dan tester ini saling bekerja sama. Si programmernya membuat sistem, si testernya ini mencari kesalahan dari sistem ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada bug mungkin, atau mungkin ada masih error, nah itu nanti akan diserahkan ke programmer lagi untuk diperbaiki. Dan juga ketika adalah instalasi, setelah mungkin melalui tahap testing tadi ya sudah lolos, nanti dilanjutkan dengan proses instalasi programnya. Nah, output dari tahapan implementasi di sini adalah source code dan juga prosedur pelatihan. Dan yang terakhir, langkah dari metode SDLC adalah maintenance ya. Jadi secara sistematis dia akan memperbaiki dan juga meningkatkan program yang sudah dibuat. Nah, hasil dari tahap maintenance ini adalah versi baru dari software yang telah dibuat. Nah, biasanya di sini kayak upgrade programnya ya, kan mungkin setelah berjalan ternyata ada yang perlu ditambahkan. Nanti kaitannya dengan proses maintenance. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu merupakan tahap-tahap dari metode SDLC. Nah, masih ada metode lain yang dapat digunakan untuk perancangan sistem informasi. Di antaranya ada object oriented. Oke, metode yang kedua adalah object oriented. Oke, metode yang kedua adalah object oriented ya.
Object-oriented technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Nah, konsep-konsep dari object-oriented adalah yang pertama kelas. Kelas adalah konsep object-oriented yang membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan untuk menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kelas juga merupakan deskripsi tergeneralisasi yang menggambarkan kumpulan objek yang sama. Kemudian konsep yang kedua adalah objek, yang mana objek di sini digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang di dunia nyata penting bagi suatu aplikasi. Kemudian untuk atribut itu adalah data yang dapat memberikan informasi kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Kemudian untuk metode itu sebuah prosedur atau fungsi yang terhubung dalam objek bersama dengan atribut. Kemudian message itu adalah alat komunikasi antar objek. Kalau event itu suatu kejadian pada waktu yang terbatas ya, yang menggambarkan stimulus dari luar sistem. Kemudian untuk state itu adalah abstraksi dari nilai atribut dan link dalam sebuah objek state yang merupakan tanggapan dari objek terhadap event-event masukan. Yang terakhir adalah skenario, itu merupakan urutan event yang terjadi sepanjang eksekusi sistem. Karakteristik dalam metode pengembangan sistem berorientasi objek. Yang pertama ada encapsulation, merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Kemudian kalau inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Kemudian untuk polymorphism itu menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Oke, itu merupakan karakteristik dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Tahapan dalam object oriented, salah satunya adalah yang paling terkenal itu OMT ya, Object Modeling Technique, yang mana dalam OMT ini ada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Yang pertama adalah aktivitas model objek, kemudian aktivitas model dinamis dan model fungsional. Oke, itu untuk metode object oriented. Yang ketiga ada yang namanya metode end user development, yang mana divisi pengembangan ini dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user ini sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya tahap analisis sistem itu dapat dilakukan lebih cepat. Tapi kelemahan dari end user di sini adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private ya, sistem informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Tahapan-tahapan dari end user development adalah yang pertama tahap inisiasi, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Kemudian tahap ketularan, kemudian tahap kendali, dan juga tahap matang. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan dari end user development. Sebenarnya di sini ada kelebihan dan kekurangan ya masing-masing dari masing-masing metode yang sudah dijelaskan. Cuma nanti
itu tugas kalian untuk mencari ya. Jadi selain 3 metode tadi, yang pertama kan SDLC, kemudian Object Oriented, dan yang ketiga adalah End User Development. Nah, ini ada jenis metode lain yang sering digunakan dalam perencanaan sistem ya, yaitu ada model waterfall, model prototyping, model RAD atau Rapid Application Development, dan model spiral, juga model iteratif. Nah, model-model di sini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, juga memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai metodologi pengembangan sistem tersebut. Ya tadi itu ya, kalau yang SDLC, Object Oriented dan End User kan udah Ibu jelaskan ya tadi ya. Tapi mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang belum Ibu bahas. Dan itu nanti kalian bisa menambahkan ya untuk kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian kalian juga memiliki tugas untuk mencari informasi terkait model waterfall, model prototyping, model RAD, dan juga model spiral dan model iteratif. Oke, silahkan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk tugasnya nanti dikirim ke Classroom ya. Itu ada link untuk pengumpulan tugasnya. Untuk pengerjaannya nanti bisa menggunakan Word, kemudian cari aja materi, cari pengertian-pengertian atau definisi dari metode ini. Kemudian kalian juga sambil memahami ya tentunya ya. Nah, setelah selesai nanti bisa dikumpulkan ke link yang ada di Classroom. Oke, mungkin itu untuk penjelasannya. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa juga di Classroom, bisa juga di WhatsApp group atau WA pribadi Ibu juga boleh. Nanti Ibu jawab di pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Marilah kita tutup perkuliahan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.